Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fiza Azwara dengan NIM 19231074 akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi PTK. Yang kedua itu proses administrasi PTK. Yang ketiga itu kesejahteraan PTK. Yang keempat itu cuti PTK. Pengertian administrasi. Administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu atau melayani semua kegiatan di dalam suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuannya. Yang kedua itu pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang ketiga itu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya yang pertama yaitu wakil-wakil atau kepala urusan, yang kedua yaitu tata usaha, yang ketiga yaitu laboran. Yang kedua itu proses administrasi PTK. Kegiatan yang pertama itu pengadaan tenaga kependidikan, yang kedua itu penempatan tenaga kependidikan, yang ketiga yaitu orientasi. Pengadaan tenaga kependidikan yaitu rekrutmen atau pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu penempatan tenaga kependidikan, yaitu prinsip dasar penempatan tenaga kependidikan yaitu penguasaan karenakan tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut yaitu the right man on the right place, di mana harus memperlihatkan bidang keahliannya yang telah ditentukan. Yang ketiga itu orientasi, di mana orientasi harus dilakukan atau dilaksanakan untuk menyatakan bentuk mereka yang betul-betul diterima. Yang ketiga yaitu kesejahteraan PTK, yaitu yang termasuk itu gaji, tunjangan, dan penganggaran. Gaji merupakan pengeluaran untuk kompetensi yang harus dibayarkan. Sedangkan tunjangan yaitu pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara tertera dan tidak dikaitkan dengan kegiatan atau pencapaian suatu prestasi kerja. Yang ketiga yaitu penghargaan, yaitu tujuan utama program penghargaan adalah untuk menaikkan ataupun meningkatkan standarisasi pekerjaan yang bergabung dalam suatu organisasi, menjaga pekerja dan datang untuk bekerja, dan memotivasi pekerja agar meningkatkan kinerjanya. Yang keempat yaitu cuti PTK, di mana cuti PTK itu ada terbagi 4 pula, yakni yang pertama cuti tahunan, yang kedua itu cuti besar, yang ketiga itu cuti sakit, yang keempat itu cuti bersalin. Cuti tahunan yaitu cuti yang merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Yang kedua yaitu cuti besar. Cuti besar yakni hak cuti PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga itu cuti sakit, hak cuti yang merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit yang pertama itu PNS, yaitu harus PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter. Yang keempat yaitu cuti bersalin, merupakan hak atau PNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga.